الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebelum saya sampaikan pertanyaan saya, terlebih dahulu saya mohon izinnya dengan Pak Ustadz, karena saya ini terus terang eh, jamaah baru di Tauhid Robani. Ini yang ke kali ketiga ya ikut Zoom dan alhamdulillah mendapat kesempatan untuk bertanya dan mohon keikhlasan eh, untuk Pak Ustadz menerima saya sebagai jamaah atau murid Tuan Guru. Itu harapan saya. Saya masuk ke Tauhid Robani ingin dibimbing, mendapatkan jalan menuju uh, kembali kepada Allah. Itu sebelumnya. Dan pertanyaan saya begini, Pak Ustadz. Kalau kita sudah mengenal dan memahami bahwa yang wujud nyata, senyata-nyatanya itu Allah, bagaimana cara untuk mengiktikotkan ke dalam hati eh, supaya tidak lagi timbul keakuan. Mungkin hanya itu yang sebagai pertanyaan saya, Pak Ustadz. Ya, baik Pak Iwan, kita langsung saja minta Ustadz untuk menjawab pertanyaannya. Pada Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Baik Bapak Ibu, Eh, dengar Bapak Ibu Ustaz minta maaf nih ya, apa hidung Ustaz agak bocor dikit. Apa pulang dari Samarinda 3 hari Ustaz ke Jakarta pula, jadi agak pilek dikit Bapak Ibu, cuaca kayaknya. Tapi dengar nggak suara Ustaz Bapak Ibu? Kalau nggak buka masker ini ada AC, ke hidung perginya nggak nanti pecah. Baik Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak sudah mengenal namanya Allah, Allah yang wujud, ya, Allah yang nyata, terang dan jelas, memang Dia satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain pada dirinya. Bagaimana supaya hati tidak berpaling daripada kewujudan dirinya? Maka pemahamannya secara makna hakikat itu ada namanya i'tiqad. Nah, jadi i'tiqad itu kita benar-benar menjazamkan ke dalam hati kita, ya, dengan mengatakan la maujud dan bil haqqi ilallah. Tidak ada yang wujud melainkan yang sebenar-benar wujud itu adalah Allah. Baik pada kulit, pada daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, batu penguru dan sir. Itulah makna kalau dilapaskan makna itikad itu dalam bentuk lapas la ilaha illallah. Tidak ada yang wujud yang awal, akhir, dan zahir dan batin pada diriku hanya Allah. Namun dalam hal ini Bapak, ketika kita duduk di hakikat, ya, kalau kita masih mengitikadkan, itu masih ada dua diri di situ. Nah, ada yang mengitikadkan, itu adalah diri, dan ada pula yang diitikadkan, yaitu Allah. Berarti masih ada dua wujud. Nah, sekarang kalau Bapak sudah paham, ya, bahwa diri Bapak dan Ibu kita semua memang diri nggak pernah ada sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang, memang nggak pernah ada sama sekali. Lalu untuk apa kita mengitikot-itikotkan juga lagi? Kalau nggak perlu kita mengitikotkan, apa yang muncul lagi? Itulah kesadaran saja. Itu yang sebut namanya ingat. Ingat itu maknanya ingat, kata Allah, aku nih dirimu. Dirimu itu bukanlah diriku. Akan tetapi dirimu itu bentuk lain daripada rupa diri aku. Aku yang dirimu, dirimu. Itulah nyatanya aku, bukan nyatanya dirimu. Ingat, kata Allah. Kalau aku nih sudah dirimu, dan dirimu bentuk lain daripada rupa diri aku,
Akulah yang berkata, aku yang melihat, aku yang mendengar, aku yang bergerak itu, aku yang duduk, aku yang diam itu. Ketika dah paham kita, memahami, memang dia cuma yang ada secara mutlak, maka tidak perlu kita lagi mengiktikadkan naik kepada makom ma'rifat. Cukup diingat dan disadari saja Bapak. Tapi kalau belum mantap pemahaman kita duduknya di ma'rifat, perlu namanya itikad dan menjazamkan ke dalam hati. Tapi kalau kita masih menjazamkan ke dalam hati, masih ada diri juga tuh Pak. Masih ada juga diri kita mengitikadkan. Namun karena ini adalah suatu proses, suatu tangga untuk sampai kepada ma'rifat, kenapa muncul ada bahasa itikad? Kenapa muncul ada bahasa menjazamkan? Kenapa muncul bahasa memfanakan? Karena kita melakukan itikad itu, ya, setelah kita sadar bahwa diri kita tidak ada, yang ada hanya Allah, maka disitulah kita pulangkan kesadaran kita itu kepada kesadaran Tuhan. Tuhanlah yang sadar bahwa dirinya cuma yang wujud dan yang ada. Itu pahamnya. Makanya dikatakan oleh Nabi, Man arofa robahu fasadal jasad. Ketika kamu sudah mengenal Tuhanmu, dengan jalan mengitikadkan dalam hatimu, bahwa dia Allah cuma yang wujud, yang melihat, yang mendengar, pada saat itu diri Bapak itu sudah hapus. Ketika itu diri Bapak Ibu itu sudah fana, nggak ada lagi. Kalau diri Bapak Ibu sudah hapus, sudah fana, setelah mengitikadkannya di hakikat, maka di makrifat tidak perlu lagi bahasa mengitikadkan. Cukup disadari dan diingat saja, memang Allah itulah yang diri ini, dan diri ini, inilah wujud nyatanya diri Allah. Maka disitulah dikunci oleh Nabi, Man arafallah fahuwallah, wa man arafallah kalalisanahu. Siapa yang sudah kenal Allah, maka dialah yang Allah itu. Kalau dia sudah paham bahwa dialah yang Allah itu, dan Allah itulah wujud nyata dirinya, kala nisanahu. Maka terhentilah kalamnya, keluhlah lisannya. Jadi terhentinya kalam kelulisan itu, jangan disebut juga Allah tuh aku tuh Allah. Cukup sadar, diam, dan ingat saja. Makanya kesempurnaan makrifat tadi itu bukanlah pada itikad dan jazam. Kesempurnaan makrifat itulah pada makom sadar dan diam saja lagi. Sudah menyadari Pak gitu Pak. Contoh begini, ketika nama Bapak, siapa nama beliau tadi? Pak Iwan. Ya. Pak Iwan kan sudah sadar bahwa Pak Iwan itu bernama Pak Iwan. Ketika Pak Iwan pergi berjalan, ya pergi bekerja, atau melihat anak, melihat menantu, itu kemana-mana, pada waktu berjalan itu perlukah Pak Iwan mengetikotkan ke dalam hati Pak Iwan, aku nih Pak Iwan, aku nih Pak Iwan, aku nih Pak Iwan. Kan tak perlu lagi, ya tak perlu lagi itu. Cukup disadari dan diingat bahwa yang berjalan ini memang Pak Iwan. Jadi tanpa dijazamkan, tanpa diitikotkan, memang sudah benar yang berjalan tuh Pak Iwan tuh, apa disebut-sebut juga lagi. Kecuali Pak Iwan mengatakan diri Pak Iwan dalam rangka memperkenalkan kepada teman bahwa aku ini adalah Pak Iwan. Nah, sampaikanlah itu kepada khalayak alamai. Begitu memahami. Jadi dalam rangka memperkenalkan bahwa kita ini Pak Iwan. Begitu juga kita, ya, ketika kita sudah menyadari bahwa diri kita itulah haula wala quwata illa billah, memang tidak ada hak kita lagi di situ sebesar zarah di hadapan Allah pengakuan kita, maka ketika itu tidak ada lagi itikad dan menjazamkan itu kepada Allah. Kalau kita ada akui Allah saja yang wujud dan bersifat, yang sudah nyata wujudnya pada diri ini, tak perlu diitikadkan. Nah, ini cara membedakannya. Jadi kalau itikad masih di hakikat mendudukannya, kalau di makrifat sudah disadari dan diingat. Bahkan kata-kata disadari
kata-kata diingat saja juga tak boleh lagi disebut. Tapi kenapa muncul kata disadari? Untuk memberikan paham saja, kalau sudah sampai pada puncak makrifat, puncak aryan, makom Tuhan, la sautun wala harfun. Tidak ada kata dan suara. Bukan berarti kita tidak berkata. Tetap kita berkata dan bersuara, namun kita paham yang bersuara, yang berkata itu adalah dia. Nah, itu lagi turun lagi dia ke hakikat jadinya. Tapi udah benar tuh Pak pemahamannya, selalu itikadkan itu, sadari. Sebab apa? Ada pesan Tuhan itu melalui firman-Nya, siapa yang datang menghadap aku dengan amalnya, amalnya akan aku hisab. Siapa yang datang kepada aku dengan ilmunya, ilmunya akan aku minta pertanggungjawabannya. Siapa yang datang menghadap aku dengan ma'rifatnya, ma'rifatnya juga akan aku tanya. Akan tetapi, siapa yang datang menghadap aku dengan membawa diriku, itu urusan aku. Itu hak aku. Tidak aku hisap amalnya. Tidak aku tanya ilmunya. Dan tidak aku minta pula pertanggungjawaban tentang makrifatnya. Kenapa? Karena memang dirinya nggak ada. Yang ada diri aku. Jadi ilmunya. Bagaimana cara kita datang menghadap Allah dengan membawa diri Allah? Supaya kita datang kepada Allah membawa diri Allah, maka kembalikan hak Allah yang melekat pada diri ini. Mana yang hak Allah yang kita pulangkan, yang kita kembalikan ya kepada Allah. Itu adalah wujud. Ya. Adalah sama, adalah basar, adalah kalam, adalah ilmu, adalah kudrat, adalah iradat, adalah hayat. Siapa yang wujud? Yang wujud itu ya dirinya. Dirinya itulah yang wujud. Yang zat itu yang dirinya yang wujud. Kalau dirinya yang wujud, maka dirinya yang sama pasar kalam ilmu koda iradat dan hayat. Itulah yang mesti dipulangkan. Cara memulangkannya benar yang Bapak sampaikan tadi. Itikotkan ke dalam hati. Ini turun di hakikat. Ya Allah, yang wujud itu hanya Engkau. Ya Allah, aku ini tiada. Ya Allah. Ya Allah, yang hidup itu hanya Engkau. Ya Allah, aku ini mati. Ya Allah. Ya Allah, yang melihat dan mendengar itu hanya Engkau. Ya Allah, aku ini buta tuli. Ya Allah. Ya Allah, yang berkata, mengetahui, berkuasa dan berkehendak itu Engkau. Ya Allah. Aku ini bisu, aku ini bodoh, lemah dan papa. Ya Allah. Itu artinya ketika diri kita ini yang merasa wujud ini telah dipulangkan kepada Allah, Allah saja yang wujud. Pada saat itu diri Bapak Ibu tidak pernah ada. Kalau diri Bapak Ibu tidak pernah ada, lalu siapa yang ada? Yang ada hanya Allah. Maka dikatakan kesempurnaan tiada adalah ada. Kesempurnaan mati itu adalah hidup. Kalaulah kesempurnaan tiada adalah ada, kesempurnaan mati adalah hidup, pertanyaannya, siapa yang sebenar ada dan siapa yang sebenar hidup? Yaitu Allah lah itu. Kalau udah Allah, maka digunakan bahasa secara hakikatnya, berarti Bapak Ibu ini hidup di dalam ketiadaan. Hidup di dalam kematian. Walaupun zahirnya ada, hakikatnya tiada. Lalu siapa yang ada? Yang adanya Allah. Nah, inilah yang dikatakan dia ada dalam ketiadaan. Dia hidup dalam kematian. Itu maksudnya. Kemudian ketika datang ajal, betul-betul mati kita secara makna hakikatnya, inilah orang yang mati dalam kehidupan. Siapa orang yang mati dalam kehidupan? Itulah Allah sebenarnya yang hidup. Makanya awalnya Allah, akhirnya Allah, zahirnya Allah, batinnya Allah. Ya. Di dunia
Allah lah yang hidup di akhirat, Allah juga yang hidup karena dia cuma yang wujud semata-mata. Nah, begitu cara menghantarkan pemahamannya. Jadi ketika kita masih menerangkan dan menjelaskan itu masih bersifat Allah itu. Lalu bagaimana supaya Allah itu tidak bersifat? Jangan diterangkan, jangan dijelaskan. Karena kalau sudah sama paham, ya sama-sama diam saja. Tidak ada lagi pembahasan, tidak ada lagi penjelasan tentang Allah. Yang penting kalau sakit berobat kata Ustadz, lapar makan, haus minum, capek istirahat, ngantuk bawa tidur. Itu aja ilmunya lagi. Nah, tapi kenapa kita bahas ini? Ini untuk menzahirkan suatu ilmu, kalau sekiranya jamaah kita tidak dapat pemahamannya, dengan adanya sebuah pertanyaan ini, menimbulkan suatu pemahaman yang sangat luar biasa bagi kawan-kawan kita yang belum mengenal siapa sebenarnya dirinya dan siapa sebenarnya Tuhannya. Sebab orang yang sudah mengenal diri dan mengenal Tuhan, tak bisa lagi dibedakan, tak bisa lagi dicerai-ceraikan Bapak Ibu. Ya, seperti kopi dengan gula. Kalau kopi udah diisi dengan gula, udah dicampur dengan air, diaduk, mana yang rasa kopi dan mana yang rasa gula sulit untuk menjelaskannya. Nah, cuma untuk menghantarkan pemahamannya, tentu ada ilmunya. Seperti syariat dengan hakikat. Kalau orang hakikat, tidak terpandang dia manusia, tidak terpandang dia makhluk, tidak terpandang dia sesuatu. Dalam hakikat yang dipandangnya Allah saja. Yang tidak terpandang dia manusia dan makhluk. Tapi kalau di syariat, makhluk saja yang terpandang, manusia saja yang terpandang, sesuatu saja yang terpandang, Allah tak terpandang lagi sama dia. Nah, itu bedanya. Jadi kalau orang hakikat, Allah saja yang dipandangnya, tidak ada makhluknya. Kalau orang syariat, makhluk saja yang dipandangnya, tidak ada Allahnya. Nah, bagi kita yang sudah mengenal, ini yang saya katakan, karena Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud, maka segala yang wujud, inilah nyatanya wujud Allah. Namun kesempurnaan nyatanya wujud Allah itu yang disebut namanya insan. Insan itulah sebenarnya wujud nyatanya diri Allah itu secara sempurna. Oleh karena itu, bahasa Ustadz, pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Apa yang dilihat oleh mata, walaupun itu makhluk, walaupun itu manusia, makhluk dan manusia itu wujud nyatanya Allah. Jadi pandangan syariat tampak manusianya, pandangan hakikat tampak Allahnya. Makanya syariat itu untuk menjelaskan makna yang hakikat sebenarnya, yang zahir menunjukkan yang batin. Begitu Pak, memahaminya Pak. Udah benar tuh Bapak sampaikan itu udah benar ilmunya. Udah. Iya, selamat. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله